Nah, sudah ya. Jadi ini kita mulai eh, kalkulus 1 gitu ya. Pelajaran pertamanya ini rencananya saya bahas session 1 dan 2 saja, tapi kalau ada waktu kita bahas yang berikutnya juga. Jadi session 1 2 itu soal limit gitu ya. Nah, ini teman-teman seharusnya sih sudah pelajari juga sebelumnya di SMA. Tapi di kuliahan itu namanya beda, yaitu kalkulus gitu ya. Nah, di mana slide yang kita gunakan ini itu diadopsi dari 2 buku. Ya, meskipun tadi disampaikan yang kita pakai itu buku yang pertama. Acuan utamanya memang buku pertama, yaitu dari Dale Verberg, Edwin Purcell, dan Steve Regent ini 2007, sudah cukup lama. Karena memang kalkulus ya nggak berubah banyak ilmunya gitu ya. Tapi ada juga yang dipakai dari So Tan gitu ya. Keluaran 2010, lebih baru, tapi ya masih hitungannya lama juga. Sekarang 2022, sudah 12 tahun ini bukunya. Jadi silakan dicari buku ini kalau memang diperlukan untuk pemahaman yang lebih detail. Terutama apa? Terutama contoh-contoh soal. Kenapa? Karena di slide itu tidak banyak contoh soal gitu ya. Nggak cukup juga waktunya untuk bahas bareng-bareng di kelas. Jadi teman-teman, saya sarankan buku ini tujuannya buat kalian latihan soal. Tuh. Oke, nah learning objective dari materi hari ini adalah LO1. Jadi tadi ada kalau nggak salah 3 atau 4 ya learning outcomes, learning objective dari perkuliahan ini. Yang pertama adalah terkait limit ya, bisa mendefinisikan, mendeskripsikan, menginterpretasikan limit gitu ya. Nah, kontennya itu ada 5. Kita coba cover semua hari ini, tapi kalau nggak cukup ya kita lanjut di minggu depan. Pertama kita review lagi sedikit ya soal limit. Kemudian teorinya gitu ya, teori-teori yang terkait limit. Kalau cukup kita bahas yang fungsi trigonometri. Lanjut ke limit di tak hingga. Kemudian limit ini juga bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu fungsi itu kontinu atau tidak. Oke. Nah, kalau memang aduh ini kok asing semua nih istilah ya gitu ya. Nggak apa-apa. Kita pelan-pelan akan review lagi ya. Nah, jadi kalau memang masih belum fokus gitu ya, tiba-tiba kok banyak istilah baru begini ya, langsung bikin pusing, apalagi siang-siang ini masih ngantuk. Nggak apa-apa, kita mulai saja pelan-pelan, nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan gitu ya. Kalaupun, nah ini kan mumpung di rumah, kalau mau sambil ngopi gitu ya, siang-siang ini juga boleh, silahkan. Oke, nah kita mulai dari yang pertama dulu ya, dimana limit ini gitu ya. Ini teorinya begini. Dia itu sebenarnya kalau kita nanti ya teman-teman ketika pelajari lebih lanjut gitu ya, kalau di informatika mungkin kayak data science gitu ya, kan banyak itu implementasi dari formula matematis dan statistik gitu ya. Itu teori-teori terkait dasar-dasar kalkulus ini banyak gitu ya dipakai. Jadi meskipun tidak straightforward. Nah, tapi konsep limit ini ya tadi ya banyak diimplementasikan, tidak hanya di ilmu teknik, juga ilmu sosial gitu ya, untuk menggambarkan fenomena tertentu. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Nah, ini contoh ini sebenarnya diambil dari buku yang tadi, dimana di sini ini awal mungkin zaman dulu banget ya, zamannya ini Archimedes ya. Kalau kalian cek lagi, Archimedes ini salah satu ilmuwan yang cukup terkenal ya. Nah, di mana waktu itu mungkin zaman itu ya belum keluar tuh formula ngitung luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran. Nah, kalau kita menghitung luas sebuah gini ya, bidang gitu ya, bidang yang bentuknya geometri yang ada sisi-sisinya itu mungkin kayak yang sisinya kayak segitiga ataupun persegi, itu lebih mudah ngitungnya gitu ya. Nah, tapi kalau sisinya itu melengkung seperti lingkaran,
Nah, itu susah. Lebih susah gitu ya ngitungnya dulu. Belum ada tuh rumus luas lingkaran waktu itu. Nah, jadi salah satu teknik yang digunakan adalah namanya teknik pendekatan atau aproksimasi gitu ya. Jadi aproksimasinya diawali dengan gini. Oh, kalau kita mengaproksimasi luas lingkaran dengan luas persegi bisa nggak? Oh, bisa. Tapi ada yang sisa gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini saya coba ya sedikit ya. Kalau dilihat di sini gitu ya, ini kan ada bagian-bagian ini yang nggak kehitung nih, ya kan? Oke, itu mengaproksimasi luas lingkaran dengan luas persegi atau sisi 4 ya. Nah, gimana nih caranya kalau mau aproksimasinya lebih precise gitu ya. Nah, salah satu idenya adalah yaitu kalau kita punya bangun yang bidang yang sisinya itu lebih banyak dari persegi gitu ya, lebih banyak dari segi 4, mungkin lebih sedikit nih area yang tidak apa istilahnya, tidak terhitung gitu ya, yang kelewat gitu ya dari aproksimasi tersebut. Misalkan nih, tadi kan sisinya 4 ya, ini persegi sisinya 4. Nah, ditambah nih jadi sisinya 8. Nah, ternyata benar, ada beberapa bagian yang tidak terhitung ini, tidak kena bagian ini ya, tidak kena aproksimasi luasnya ini. Ternyata lebih sedikit gitu ya. Jadi nambahin dari 4 ke 8 bisa membuat pendekatan perhitungan luas lingkaran ini lebih precise gitu ya. Nah, dari sinilah muncul ide bahwa gimana kalau ini dinaikin lagi gitu ya. Dinaikin sampai berapa? Sampai sebanyak mungkin, sampai dia bisa mengaproksimasi dengan sangat akurat. Nah, itulah konsepnya limit ya. Jadi kalau kita bisa bilang, kita di sini menggunakan pendekatan menghitung luas area lingkaran sebagai limit dari area dari poligon ini ya, bidang yang ini ya, bidang yang sisi banyak ini. Poligon dengan n sisi, di mana nilai n-nya ini kita naikkan sampai nilai tak hingga atau sebanyak mungkin gitu ya. Jadi aproksimasinya supaya lebih precise. Oke. Nah, mungkin itu masih apa ya? Agak belum aplikatif banget. Kita lanjut contoh kedua. Ini contoh lainnya ya. Bagaimana limit digunakan untuk mengaproksimasi kecepatan dari suatu objek gitu ya. Oke, ini ada yang tahu ini gambar apa? Ini ya. Ini udah ditulis ya. Maglev. Ada yang tahu maglev itu apa? Maglev itu singkatan dari magnet levitation. Magnet bukan sih? Ya. Magnet levitation ya, betul. Jadi di sini ya dijelasin ya. Dia adalah kereta ya. Kereta atau alat transportasi publik yang menggunakan gaya elektromagnet ya, magnetnya ini ya, lev-nya ini untuk levitate atau dia kayak ngambang gitu ya. Jadi dia tidak benar-benar menyentuh rel gitu. Jadi kalau dia tidak menyentuh rel artinya apa? Artinya kalau sebuah dua benda bergesekan kan ada gaya gesek ya, ada friksi yang akan membuat dia lebih lambat. Tapi maglev ini karena dia tidak menyentuh relnya, ngambang dia. Jadi dia punya kecepatan itu bisa sangat tinggi gitu. Oke. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan transport kereta tradisional ya atau konvensional, kecepatannya jauh beda gitu ya. Atau contoh KRL aja lah ya. Kalau banding sama KRL ya jauh. Maglev ini 600 mile per hour. Ya, kalau KRL ini silahkan dicek ya, kurang lebih lah ya 48 sampai 50 miles per hour gitu ya. Nah, ini kalau miles per hour masih susah ngebayanginnya ya gitu ya. Mungkin gini. Kalau kalian pernah naik kereta mungkin dari ini ya, dari area saya ya di BSD ke Bogor gitu ya, 1,5 jam gitulah ya, 1,5 jam naik KRL nih. Tapi kalau kalian naik maglev gitu ya, ini
ya berarti kecepatannya kan 12 kali lipat ya, 12,5 ya. Berarti ini sekitar cuma ya 7 sampai 8 menit lah gitu ya. Secepat itu dia. Nah, gitu. Tapi ya kita tidak akan menghitung ini ya, apa namanya teknologinya gitu ya. Tapi di sini kita mau mengenalkan konsep limit sebagai sebuah fungsi untuk mengetahui kecepatan sesaat dari kereta maglev ini. Oke. Nah, ini baru mulai masuk nih angka-angka yang kalian tidak suka biasanya ya. Tapi ada juga sih yang suka. Saya dulu punya teman pintar banget kalkulus. Saya selalu nyontek ke dia kalau ada tugas. Jadi gini, ceritanya gitu ya. Ceritanya ini ada seorang teknisi gitu ya. Dia mengambil data dengan dari gini ya, jalannya maglev ini, di mana didapatkan dari data olahan data tersebut displacement atau perpindahannya bisa diukur dari posisi ya. Posisi dari maglev tiap satuan waktu itu diketahui gini ya. Mengikuti fungsi ini 4T kuadrat ya, untuk nilai T sama dengan 0 sampai 30. Artinya apa? Ketika T0 gitu ya. Ya T ini bisa menit, bisa jam ya, tergantung ya, menit sih kayaknya ya. T0 gitu ya. Posisinya adalah ya 0 gitu ya. 0 pangkat 2 kali 4 kan 0. Ketika T1 ya 1 pangkat 2 kali 4. 4. Terus naik dia ya. Ketika 2 jadi 16. Ketika 3 jadi 36. Naiknya ini kuadratik. Ya, 30 jadi 3600. Oke ya, cepat gitu. Tapi sekarang ditanyain ke kita. Gimana nih kalau kita mau mengetahui kecepatan maglev pada ya satuan waktu di antara 0-30 ini gimana caranya gitu. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan limit. Nah, seperti apa sih itu nanti ya, nanti. Tapi sebelumnya kita gini dulu. Kita pakai logik dulu ya gitu ya. Di mana gini? Asumsi gini ya, mulai T-nya 2 gitu lah ya. Mulai waktunya mulai dari 2, di mana kita mau bikin rumus kecepatan pada interval waktu 2 sampai T. T ini bisa berapa saja sampai 30 gitu ya. Nah, rumus kecepatan rata-rata itu kan adalah perpindahan dikurangi waktu yang dilewati gitu ya. Misalkan nih ya, dari waktu T sampai dari waktu kedua sampai ke T, misalkan 2 sampai 30 gitu ya. Berarti kan FT dikurangi F2 per T minus 2 gitu kan. Ya kan, 2 minus 30 kan 28 gitu ya. Jadi di sini waktunya adalah 28 menit gitu misalkan. Nah, berapa perpindahannya? Nah, posisi itu kan FT ya, yaitu T kuadrat. 4T kuadrat dikurangi 4 kali, ini kan 2 tadi ya, 2 kuadrat gitu ya, per T minus 2. Nah, kita dapat formula dari kecepatan rata-rata dari maglev tadi gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa sih kecepatannya di 2? Nah, gitu ya. Kecepatannya di T sama dengan 2. Menurut teman-teman bisa nggak dihitung ini? Kecepatan sesaatnya ketika di 2. Kita tahu rumusnya. Gimana? Kalau dimasukin 2 kan ini nggak boleh nih. Ya kan? Ya bisa jadinya ini ya Kak, apa? Tak terbatas ya. Per 0 gitu ya. Iya, Apa berapa 0. nilai per 0? Kan tidak terdefinisi gitu ya. Iya. Nah, jadi tapi padahal kalau kita logikakan, kan nggak mungkin kecepatannya di 2 itu 0. Kan dia dari awal itu naik terus kan kecepatannya gitu kan ya. Nah, sekarang gimana kita mengaproksimasi ini? Padahal kita udah tahu nih formulanya. Nah, kita tahu bahwa ketika dia 2, ini kan per 0 ini tidak terdefinisi. Tapi dengan mekanisme ini ya, kita coba nilai T-nya pelan-pelan dari 2, dari lebih dari 2, misalkan di sini 2,5, kita masukkan ke fungsi tadi gitu ya. Nilainya ada 18. 2,1 masukin ke fungsi 16,4.
2,01, 16,04. Nah, semakin turun nih, lihat komanya ya. Semakin mendekati 2, oh angkanya semakin mendekati 16 nih, gitu ya. Nah, jadi semakin mendekati 2, tapi tidak di 2 ya. Semakin mendekati 2, nilai fungsi ini semakin mendekati 16. Oke? Nah, ini udah mulai masuk konsep limit nih. Jadi angkanya semakin mendekati 2, masuk mulai nilai kecepatannya mulai mendekati 16. Nah, nah ini kita mulai dapat bayangan nih. Mungkin dia kecepatan sesaatnya ketika T sama dengan 2 itu bisa jadi ini 16 kan gitu ya. Karena deket banget. Nah, konsep berikutnya ini baru nih. Tadi kan kita deketin dari 2,5 gitu ya. Tarik ke belakang ke mendekati 2. Gimana kalau dari 1, gitu ya. Dari 1 nih. Kan dia awalnya dari time pertama semakin mendekati T kedua gitu ya. Ini apa? Ini formula yang tadi ya. Formula kecepatan ya. Kita mulai coba dekati dari 1,5. Masukkan ke formula ini. Gitu ya. Dapat 14. Semakin mendekati kedua, 1,9. Ya, ini ya, 1,99. 1,9999. 1,9999. Ini juga makin dekat ke 16 gitu ya. Nah, ini artinya apa? Oh, artinya ya make sense nih kalau dibilang ketika di 2 itu kecepatan sesaatnya 16. Nah, itulah udah mulai masuk definisi dari limit secara intuisi gitu ya. Intuitive definition dari limit. Jadi, ketika dia mendekat ke nilai tertentu, berapa sih nilai fungsinya ini ya? Mendekatnya ini dari kiri atau dari kecil ke semakin dekat dengan angka tersebut, dan dari kanan tadi ya sebelumnya ya. Dari kanan semakin dekat ke angka tersebut. Nah, begitulah asal mula definisi intuitif dari limit. Nah, jadi kalau kita ini ya lagi ya kita ulangin ya. Ketika kita amati fungsi gt gitu ya. Dengan nilai t semakin mendekat ke 2 gitu ya. Maka nilai fungsi gt ini akan semakin mendekat ke 16. Oke. Nah, kita bisa bilang situasi seperti ini ya. Sebentar. Semakin mendekati kedua, dia semakin mendekat ke 16 nilai fungsi g-nya. Nah, mendekatnya ini dari mana? Dari kiri 1,5, 1,9, 1,999, 1,999 gitu ya. Semakin mendekat ke 16. Dan juga dari kanan gitu ya. Jadi 2,1 tadi ya, 2,01, 2,0001 gitu ya. Nah, semakin mendekat ke 16. Nah, inilah situasi yang kita sebut dengan limit. Di mana nanti ini baru masuk nih. Bagaimana menuliskannya? Nah, fungsinya apa? Fungsinya kan gt gitu ya. Limit t mendekati 2, artinya apa? Mendekat dari kiri dan mendekat dari kanan. Untuk fungsi gt nilainya akan mendekati 16. Oke? Kalau digambarkan tuh kayak gini. Fungsi gt-nya kan kayak gini ya. Oke. Kemudian t-nya ini ya, semakin mendekat ke 2 sini. Dari kanan dan dari kiri. Nilai f-nya itu atau nilai g-nya tadi ya di sini ya. F atau g, tergantung nama fungsinya. Ini makin dekat ke 16. Meskipun ketika t-nya sama dengan 2, ini nilainya nggak bisa 16. Kenapa? Kenapa tadi teman-teman? Ketika t-nya sama dengan 2, dia nggak bisa 16. Ini bolong nih. Iya. Nggak terdefinisi ya. Ini tidak terdefinisi. Karena penyebutnya kan nggak boleh 0 gitu ya. Sampai sini paham nggak konsepnya teman-teman? Paham ya? Saya lanjut lagi ya. Ini yang kedua. Pak, saya ada pertanyaan. Silakan. Saya pernah lihat yang misalnya T menuju 2, Plus. tapi ada kayak pangkat plus atau negatif, itu maksudnya dari kiri atau kanan ya? Betul. Habis ini kita bahas lagi ya. Jadi ada Baik. T2 plus, T2 min gitu ya. Plus ini artinya dari kanan, min ini artinya dari kiri. Oke, nanti kita bahas habis ini. Oke. Nah, ini lanjut sedikit ya. Tadi kita punya fungsi
Ini. Ketika T sama dengan ini kan X ya. Ketika X sama dengan 1, berapa nilai F? Tidak terdefinisi ya, karena dia ini 0, ya kan? Tidak boleh per 0 kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita cek ini ya, ini tabel nilainya dia ya. Ini dari kiri, ini dari kanan ya, karena dia dari besar ke kecil. Ini dari kiri, dari kecil ke besar. Kalau kita masukkan nilainya gitu ya, X-nya, ini nilainya mendekat ke 1. Artinya apa? Artinya kalau kita tulis limit X mendekati 1 untuk fungsi fx atau fungsi X pangkat 3 min 1 per X min 1 adalah 1. Gitu. Ya. Sorry bentar. Benar nggak 1 sih? 1, Bukan enggak, 3 ya, 3 ya. Oke, sorry 3 ya. 3. Ini nilainya mendekati 1. Yang ini ditanya, mendekati berapa dia kalau dimasukkan ke fungsi ini? Sini kalau kita lihat, kita amati set gitu ya. Nah, ini nilainya ternyata mendekati 3. Oke. Sampai situ paham dulu ya. Nah, ini kita lanjut teori limitnya. Nah, sekarang tadi ya. Tadi kan secara intuisi. Nah, sekarang kalau diformulasikan gitu ya, kita akan punya fungsi sendiri yaitu fx gitu ya. Kemudian ketika kita bilang limit x mendekati c, fx sama dengan L, artinya apa? Artinya kalau dia dilihat seperti ini, dibaca seperti ini, artinya ketika nilai x ini semakin mendekat ke c, atau meskipun bukan c-nya ya, tapi mendekat ke c, maka fungsi fx ini akan mendekat ke L gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, ini yang ditanyakan sama siapa tadi ya? Matthew atau siapa ya? Jadi, ketika kita punya limit ini, kita punya juga definisi limit dari kanan dan limit dari kiri. Limit dari kanan itu dilambangkan dengan limit x c plus gitu ya. Jadi, ketika nilai x mendekati c dari kanan untuk fungsi fx gitu ya, dia bernilai L. Gitu ya. Bisa jadi dia nggak sama nih limit dari kanan dan limit dari kirinya gitu ya. Nanti kita lihat contohnya gitu. Selain limit dari kanan, ada limit dari kiri ya. Tulisannya begini, notasinya. Limit x mendekati c, fx sama dengan L gitu ya. Definisi ini sama artinya ya. Ketika x mendekati nilai c dari kiri, pangkat minus ini artinya dari kiri gitu ya. Dari yang nilainya kecil ke nilai yang semakin mendekati c ini. Untuk fungsi fx, nilainya adalah L gitu ya. Oke, ini definisi limit itu ini secara intuisi. Definisi limit kiri itu ini gitu ya. Nah, udah 25 menit. Saya tambah lagi 5 menit ya. Habis itu kita break. Lagi sedikit soal materinya. Nah, ketika kita punya limit kiri dan limit kanan, ini kita bisa menghitung limit nanti gitu ya. Jadi definisi limit itu adalah ketika limit kiri dan limit kanannya sama gitu ya. Nanti ada definisi khususnya. Nah, ini ya. Jadi tadi kan kalian udah punya definisi limit secara intuitif ya. Ketika x mendekati c, untuk fungsi fx nilainya adalah L gitu ya. Kemudian ada definisi limit kiri, yaitu x mendekati c dari kiri gitu ya. Dari nilainya yang lebih kecil dari c ke c, maka dia akan dekat L nilainya. Kebalikannya kalau dia limit kanan gitu ya, ini c plus gitu ya. X mendekati c gitu ya. Ini x, ini fx, ini c gitu ya. Mendekati c dari kanan gitu ya. Ini. Maka nilainya akan mendekati di sini di L. Oke. Nah, suatu limit gitu ya. Ini teorema sekarang masuknya. Limit itu dikatakan ada gitu ya. Terdefinisi untuk fx gitu ya. Itu jika ya, if and only if, jika dan hanya jika gitu ya. Limit kanannya itu terdefinisi
dan limit kirinya tuh terdefinisi pada nilai yang sama. Oke, maksudnya gimana nih gitu ya? Kita lihat contoh ya. Oke, ulangi dulu definisinya. Limit fx, x mendekati c pada itu adalah sama dengan L. Ini terdefinisi seperti ini jika gitu ya. Dan hanya jika limit kanan gitu ya, x mendekati c, fungsi fx itu sama dengan L gitu ya. Jadi limit kanannya sama gitu ya. Dan ini n, dan limit kirinya juga sama. Limit fx, x mendekati c dari kiri itu juga sama dengan L. Jadi dari kanan nilainya itu sama dengan L, dari kanan nilainya sama dengan L, dari kiri juga sama dengan L. Barulah kita katakan limit x mendekati c fx itu adalah L. Oke. Gampangnya bilang gini ya. Limit x itu sama dengan limit x mendekati c sama dengan L jika nilai limit kirinya juga sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L. Oke? Udah, sampai situ paham ya? Teori oke. Sekarang lihat contoh. Ini contoh. Limit x mendekati min 3. Kita lihat. Itu sama dengan 2. Benar nggak? Kita lihat. X mendekati min 3 dari kiri nilainya berapa? Semakin sini set gitu ya. Nilainya semakin mendekat ke 2. Benar. Limit dari kanannya dari sini menuju ke sini semakin mendekati ke 2. Meskipun ketika dia sama dengan min 3, nilainya itu di sini. Nilainya itu 1 ya. Meskipun ketika nilainya sama dengan min 3 itu adalah 1, tapi kita katakan limit x mendekati min 3 itu adalah 2. Karena limit kirinya adalah 2 dan limit kanannya adalah 2. Nah, gitu ya. Itu ini lagi nih. Apa namanya? Suatu hal yang kalian baru temukan kalau ada baca contoh gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Contoh pertama, oke. Ya, limit kirinya sama nih. Limit kirinya itu menuju ke 2. Limit kanan juga menuju ke 2. Maka kita katakan limit ini adalah 2. Contoh berikutnya ya. Ketika x mendekati min 1. Oke. Limit kirinya sampai sini. Kita lihat. Oh, ini sama dengan 3 nih. Ya, limit x mendekati min 1. Ya, saya zoom dikit ya. Limit x mendekati min 1 dari kiri itu nilainya sama dengan 3. Tapi kalau kita lihat limit x mendekati mendekati min 1 dari kanan. Nah, ini dari sini. Oh, dia sama dengan min 4, sama dengan 4 nih. Beda. Min 1 plus dan min 1 minnya ini nilainya beda. Artinya apa? Artinya limit x gitu ya. Limit x mendekati min 1 pada fungsi fx ini tidak terdefinisi atau tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oke, sampai situ ada 2 contoh ya. Ada 2 contoh yang 2 ekstrim yang berbeda. Nah, yang ketiga ini ya sama ya. Limit kiri dan limit kanannya tidak sama, jadi dia tidak dikatakan limitnya tidak ada. Nah, supaya kalian lebih paham, ini kita break tadi karena saya ambil 5 menit ya. Mungkin kita break sampai 2.20 gitu ya, 2.20. Silahkan dijawab. Ini mungkin nanti saya panggil ya. Saya panggil siapa yang akan menjawab masing-masing. Tapi silahkan dirembukan, silahkan dicari. Ini kan ada fungsinya nih ya. Pertama, tentukan apakah limitnya ada atau tidak ada. Oke. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Semua ya, semua bikin. A, B, C, D, E limit. Untuk soal A, apakah limitnya ada atau tidak?
kemudian limitnya berapa gitu ya. Oke, sampai situ kita break dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi. Ini saya leave tetap biar di-share. Tapi saya mute sampai jam 2.20. Nanti saya balik lagi. Oke, kita kembali ya. Ini kalau ada suara mendungung saya mohon maaf ya, karena saya nggak tahu nih lampunya atau apa gitu. Jadi gini, kita coba ya. Tadi kan sudah saya minta jawab. Sekarang mungkin kita satu-satu ya. Yang nomor 1 dulu ya, yang A. Coba saya panggil aja nih. Vanessa Vania. Ada nggak Vanessa Vania? Belum ya? Belum ada ya. Hanif Sungkar. Ada nggak Hanif? Bisa coba jawab. Limit fx, x mendekati 1 itu ada atau tidak? Halo? Oke, sama dengan 3. Ini sama dengan 2. Yang ketiga nih, limit fx, x mendekati 5. Coba Arya Rianto kurang ada, belum ya? Iya Pak. Iya, gimana? Ada nggak nih x mendekati 5 limit fx? Sebentar Pak. Kalau menurut saya nggak ada Pak. Nggak ada. Kenapa? Beda Pak. Benar nggak Pak? Ya, betul ya. Jadi ketika x mendekati 5 dari kiri ya, nilainya itu semakin ke ini 1. Tapi kalau dari kanan ya dia ini semakin ke mungkin ke 4 ini gitu ya. Nah, jadi dua nilai yang berbeda dari kiri dan dari kanannya ya. X mendekati 5 dari kiri itu adalah 1 tadi ya. X mendekati 5 dari kanan itu adalah 4. Jadi ini kan tidak sama nih. Nah, jadi ini tidak ada nih limitnya. Nah, yang D mungkin Nathan Jeremy. Belum ada. Owen Farida. Iya, Pak. Nathan Jeremy ya dulu ya. Oke, silakan. Yang D ya, Pak? Yang D. 7. Iya. 4. 4 ya. Berarti ada gitu ya. Ya, ada. Oke. Coba definisi dari limit itu tadi apa? Dari kiri. Ya. Mendekat ke berapa? Itu juga ditambah, bukan ditambah apa ya? Kurang lebih. Gimana Nathan? Silakan. Kenapa, Pak? Rada nge-lag, Pak. Ya, mengapa nilainya tadi kamu bilang berapa? 4. Oke, saya bantu aja ya. Jadi ketika X mendekati 7 dari kiri ini ya, X
mendekati 7 dari kiri, nilainya itu semakin mendekat ke berapa ini? Kedua. Sedangkan dari kanan, kalian lihat sini, nilainya semakin mendekat ke 4. Ya, 7 ini ya. Artinya apa? Artinya dia dari kiri dan dari kiri dan dari kanan itu nilainya nggak sama. Artinya apa? Artinya limit ini tidak ada, gitu ya. Balik ke definisi tadi ya, kalau x mendekati nilainya mendekati x itu dari kiri dan dari kanan itu sama, baru dia ada limitnya gitu. Ya. Yang 10 nih gimana nih? 10. Pak, itu mendekati 2. Sorry, yang tadi ya, yang 7 ya. Mendekati 7, ini kan. X mendekati 7, itu semakin mendekat ke berapa dia? Kedua kan? Ini nilainya. Saya hapus dulu deh. Itu karena dia nggak balik ya, Pak? Nih. Kalau kalian masukkan dia, nilainya misalkan 6,999 gitu ya. Kan mendekati 7 dari kiri ya, X sama dengan 6,9999. Ini kan di sini kan? Benar nggak sih? Ini dia akan semakin mendekat ke 2 kan gitu ya? Tapi ketika di 7 ya memang nggak ada angkanya, nggak ada nilainya, 0 ya. Gitu ya, himpunan kosong di sana. Oke, sampai sini paham? X mendekati 7 dari kiri, gitu ya. Itu semakin mendekat ke 2 fx limit, gitu ya. Limit fx, x mendekati 7 dari kiri, itu semakin mendekat ke 2. Limit fx, x mendekati 7 dari kanan. Dari kanan ini berapa nilainya? Dari kanan sesat gini. 7,0001. Berapa kira-kira ini nilainya? Kalian lihat di sini. 4 bukan, Pak? Iya. 4, Pak. Ya. Jadi nilai ini 2 sama 4 ini kan nggak sama nih. Dari kiri dan dari kanan tidak sama. Artinya limit ini, yang ini tidak ada. Atau tidak terdefinisi. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Sekarang yang terakhir. Tadi saya sampai manggil Owen ya. Owen Farida. Iya, Pak. Oke. Silakan. Itu tidak terdefinisi bukan, Pak? Karena dari kiri mendekati 1, sedangkan dari kanan dia mendekati tak hingga itu. Iya. Mungkin bacanya. Betul. Oke, betul sekali ya. Jadi dari kiri itu semakin mendekati ke 1, dari kanan itu semakin mendekat ke tak hingga gitu ya. Oke. Sip ya, saya rasa sudah paham ya. Nanti kita baca-baca lagi, silakan. Sekarang itu gini ya. Kita punya ini. X mendekati 3. X kuadrat min X min 6 per X min 3. Nah, kalau kalian mesti gambar gitu ya, kan kadang agak kerepotan juga ya menggambar fungsi ya. Nah, di sini ada caranya sebenarnya. Pertama ya, kalau misalkan ini kalau disuruh nyari kan, gimana nih kalau kita masukkan angka 3, ini kan nggak bisa ya, karena di bawahnya adalah per 0 nanti ya. Jadi dia tidak terdefinisi. Tapi nggak apa-apa, ini langkah 1 ya. Langkah kedua, kita bisa cek tadi ya dengan cara pendekatan dari kiri dan dari kanan. Ya, misalkan dari kanan berarti ya 3,001, kemudian 2,9999. Ya, 2,99. Kita cek angkanya, ini bisa juga. Sorry. Oke. Dan yang terakhir, ini ada cara namanya dengan menggunakan teknik aljabar. Yaitu, nah ini kalau di SMA kalian belajar nih ya, memfaktorkan. X kuadrat min X min 6 itu dirubah menjadi X min 3 plus dikali X plus 2. Oke, sampai sini kan? Ini masih paham ya? Ini kalau dikalikan balik, dia bisa dapat X kuadrat min X min 6. Oke. Nah,
Sekarang kalau udah faktornya ada, ini kita bisa hapus nih. Ya kan? Kalau kita coret-coret, dapat di sini X plus 2, X sama dengan X mendekati 3. Nah, ini kalau kita masukkan nih, bisa nih dapat. Jadi kita bisa ketahui ini nilainya adalah 5. Tuh. Di sini masih paham ya? Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan pangkatnya 3 atau 4 gitu, Pak, pangkat polinomial, itu berarti pakai cara Horner atau gimana, Pak? Nanti ada beberapa laws yang bisa kalian pelajari, kemudian ada teknik-teknik ya, teknik multiplikasi, teknik aditif gitu ya. Ada beberapa aturan limit yang kalian bisa implementasikan. Jadi intinya sih gini, dengan mempelajari aturan-aturan limit tersebut, nah kalian bisa nih ngitung, nah gitu ya. Jadi nanti berikutnya dilihat dulu ya contohnya. Oke, Pak. Oke. Ya, ini yang satu lagi ya. Contoh berikutnya. Nah, kalau kalian diminta gini ya. Cari limitnya ini ya, X mendekati 1 gitu misalkan. Pertama kita kalau kayak gini ya kita harus gambar dulu gitu ya. Pertama ini X kurang dari 1. Nah, ini kalau gini ya, ini left gitu ya, ini right. Ini yang mana nih? Left apa right? Bagian mana? Itu yang kiri, Pak. Left, Pak, left. Pak. Oke. Jadi gambar ini kan. Kemudian kalau yang ini berarti yang kanan ya. Oke. Nah, ini kalau kita disuruh mencari X mendekati 1 dari kiri, ini kan semakin ke sini kan. Oh, kayaknya dia mau mendekat ke 2. Kalau X mendekati 1 dari kanan ke sini, ini juga mendekati ke 2. Meskipun ketika di 1 nilainya adalah sama dengan 1. Jadi limitnya ini gimana? Nah, kalau kayak gini limitnya kita bilang adalah sama dengan 2. Karena dari kiri dan dari kanan ini sama, yaitu 2. Itu. Ya, nah ini jawabannya ya. Dari kiri 2, dari kanan 2, maka kita limitnya adalah sama. Nah, tadi menyambung pertanyaan yang tadi ya. Aturan pertama gitu ya. Nah, ini ada banyak ya aturan yang kalian pelajari di terkait limit ini. Yang pertama adalah di mana kita mencari limit sebuah konstan gitu ya. Limit sebuah konstan itu begini. Misalkan kalau fungsi itu kan ada nilai persamaannya gitu ya, x kuadrat atau apa gitu kan. Kalau konstan ini fungsinya itu ya udah berupa angka saja. C-nya ini misalkan 5 atau 10 atau 11 gitu ya. Misalkan limit dari 5 gitu ya. X mendekati berapapun di sini A-nya, nilai A-nya. Maka nilainya ya sama dengan konstan tersebut gitu. Oke, itu aturan 1. Aturan 2 adalah identity function atau fungsi X sama dengan X itu sendiri. Jadi limit X mendekati A untuk X adalah A. Jadi tinggal masukin A-nya ke sini kan gitu ya. Aturan. Ini gampang, nggak perlu dihafalkan, itu udah intuitif lah. Nah, berikutnya ini yang perlu dipahami gitu ya. Kadang-kadang kita bisa menyederhanakan beberapa bentuk-bentuk limit gitu ya, dengan memahami aturan-aturan ini. Misalkan aturan penjumlahan gitu ya. Jadi pertama gini, asumsi dulu ya bahwa limit X mendekati A dari fx itu adalah L. Oke. Terus diketahui limit X mendekati A dari Gx adalah M. Fx sama Gx ini sebuah fungsi gitu ya. Ini diketahui dulu. Nah, kalau kalian punya dua fungsi ini, terus kita disuruh mencari limit dari penjumlahan fungsi tersebut. Oke. Kalau kita disuruh mencari limit dari penjumlahan fungsi ini, ya caranya gimana? Caranya kita bisa, kalau kita udah ketahui nih limitnya masing-masing fungsi, limit penjumlahan fungsi tersebut ya penjumlahan dari limitnya juga gitu ya. Oke.
misalkan nih X kuadrat itu X mendekati A-nya itu adalah L gitu ya. Kemudian X pangkat 3, X mendekati A-nya adalah M gitu ya. Nah, berapakah limit X pangkat 2 tambah X pangkat 3? Ya adalah L tambah M. Sesuai dengan aturan ini ya, hukum ketiga ini. Berikutnya, product law. Product law ini sama ya dengan sum law, cuman dia dikalikan. Fungsi fx dikalikan fungsi gx, maka limitnya adalah limit perkalian dari limit yang sudah diketahui sebelumnya itu. Oke. Jadi kalau kalian bisa menyederhanakan dia menjadi suatu fungsi, terus kalian bisa hitung limitnya. Nah, ini bisa kalau fungsinya lebih kompleks, kalian bisa pakai ini, aturan-aturan ini. Kemudian ada aturan multiplikasi. Multiplikasi dengan konstan. Tadi multiplikasi dengan fungsi lain ya. Nah, kalau kita punya C kali fx, ya, C-nya ini boleh dikeluarin dulu gitu ya. Jadi, nanti ketika kita udah cari limit fx-nya, yaitu tadi sama dengan L ya, baru dikalikan dengan C-nya lagi terakhir. Oke. Kemudian ada lagi quotient law. Quotient ini adalah gini. Ketika kita punya fungsi fx dan fungsi gx ini saling membagi gitu ya. Kalau kita sudah tahu yang atas ini limitnya apa dan yang bawah ini limitnya apa, ya limitnya juga pembagian dari keduanya itu. Dimana ya kalau m-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau m-nya sama dengan 0 ya tidak terdefinisi dia. Tuh. Oke. Nah, kemudian aturan akar gitu ya. Akar kan bisa akar pangkat berapapun gitu ya. Pangkat n di sini ya. N ini adalah sebuah nilai. Di mana akar pangkat n dari sebuah fungsi fx, kalau kita cari limitnya, maka kalau kita ketahui limit di dalam akar tersebut, limit fungsi di dalam akar tersebut yaitu fx di sini ya. Tadi kita ketahui ya L. Maka limit ini, limit akar pangkat n dari fx adalah ya akar L tadi. Akar pangkat n dari L. Oke. Lanjut, ini banyak ya, masih banyak ininya. Aturan-aturannya. Dimana di sini diketahui n itu adalah sebuah bilangan positif, x mendekati a fx L. Nah, ini fungsinya dipangkatkan n. Kalau tadi kan diakarkan, sekarang dipangkatkan. Ya sama saja kalau kita sudah tahu nilai fungsinya, nilai limit dari fungsi tersebut. Nah, ini ya. Limit dari fungsi ini. Ya kita bisa hitung dulu limitnya L baru dipangkatkan. Kemudian limit pangkat saja ya. Nggak ada tambah berapa, berarti di sini ya sudah tinggal masukkan nilainya. Nah, kemudian limit fungsi polinomial. Nah, ini. Misalkan di pangkat banyak ya. A, N, X pangkat N gitu ya. Terus dia saling terurut gitu ya pangkatnya. Di mana nilai A-nya itu tidak sama dengan 0, maka limit fungsinya adalah ya kita tinggal masukkan gitu ya. Nilai A-nya ke X tadi. Oke. Kemudian pecahan limit dari fungsi rasional. Nah, ini juga ini saya kurang paham ya. Nanti kita cek lagi ya. Rational function defined by x. Oke. Jadi fungsi fx ini dia itu juga merupakan fungsi dari yang lainnya gitu ya. Px dan gx ini. Ya. Px dan gx ini adalah fungsi polinomial. Jadi dia kalau kita tulis fx ini kan apa ini? Dia adalah dua fungsi rasional yaitu px dan gx dan qx gitu ya. Maka di mana yang q ini nilai limitnya tidak 0. Maka limit fx ya sama kayak fungsi limit fungsi polinomial, tinggal dimasukkan saja. Tapi aturannya dia harus polinomial ya. Polinomial tuh kalian lihat lagi nih. Misalkan nih, ini ya. X pangkat 4 tambah 3x pangkat 3
kurang 2x pangkat 1 tambah berapa gitu ya. Ini fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial bisa langsung dimasukkan, tapi kalau enggak, bukan fungsi polinomial nggak bisa. Harus ada trik-triknya kayak tadi dibagi dia, difaktorisasi dan sebagainya. Jadi memang butuh skill lah untuk ini. Harus banyak latihan. Contoh ini ya. Pertama ini terus dipangkatkan 5. Kita disuruh nyari fungsi limit dari kiri ya. Nah, pertama ini limit dari kiri. Oh bukan, limit x mendekati min 1. Tadi 1 min saya lihatnya. X mendekati min 1, bukan ya, bukan limit dari kiri ya, tapi limit x mendekati min 1. Nah, ini di dalamnya ini kan fungsi polinomial, udah oke. Yang ini adalah ya dengan aturan yang ke-8 ya. Kita cari dulu limitnya dari fx itu. Nah, karena yang di dalam ini adalah fungsi polinomial, ya udah kita tinggal masukkan angkanya saja kan. 3 kali 1 pangkat 2, 2 kali min 1 tambah 1. Jadi kita dapatnya ya 6 ini min berapa nih? 1 Pak. Jadi 3. Bukan jadi 5 dia. Oh, ini 3. Oke. Ini tambah 2. Minus Pak. Oh, ini minus 2. 1 tambah 1, iya benar 2 ya. 2 pangkat 5. Nah, ini jadinya 32. Oke, jadi memang butuh ya tadi ya, kita paham dulu aturannya, baru kalian bisa menghitung limitnya ini. Oke, nah ini berikutnya gimana nih? Ada yang punya ide? Faktorisasi Pak. Faktorisasi, ya ini gampang ya. Oke, nah ini ya, difaktorkan. Ini jadi x plus 3 x min 1, yang bawah jadi x plus 3 x plus 1, ini sama ya. Jadi x min 1 x plus 1. Nah, ini udah fungsi polinomial dan masing-masing ini aturan pembagian tadi ya. Dimana ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Maka kita bisa dapat min 3 min 1 min 3 plus 1 itu adalah 2. Karena min 2 dibagi, kenapa 2 ya? Min 4 dibagi 2. Ya, oke. Min 4 bagi min 2. Oke. Oke, ya gitulah ya. Kalau kurang teliti agak susah. Kayak saya jatuhnya. Pasti sering salah gitu. Oke. Jadi aturannya gitu ya, silahkan dipahami. Berikutnya ya ini rangkuman dari aturan tadi, dimana kalian bisa sebenarnya nggak perlu dihafalkan sih, tapi sering dicoba-coba aja contoh-contoh soalnya, karena setiap soal tuh ya punya mekanisme solving sendiri lah. Maka saya sarankan silahkan bukunya dipelajari. Oke. Berikutnya ada namanya squeeze teorema. Nah, sekarang ini beda lagi nih. Squeeze teorema atau dia menyempit sehingga menggencet gitu ya. Kalau kita punya dua fungsi gitu ya, y sama dengan hx dan y sama dengan fx gitu ya. Kedua fungsi ini menggencet suatu fungsi lain gitu ya, katakan gx gitu ya. Fungsi hx ini kan yang di atas, fungsi fx ini yang di bawah, gx ini yang di tengah-tengah gitu ya. Nah, gini ya. Jadi kalau kalian punya tiga fungsi gini ya, kalau misalkan kita tahu limit dari y sama dengan hx pada titik A gitu ya, kita bisa hitung nih, katakan berapa nilainya L gitu ya. Kalau y sama dengan fx pada titik A mendekati A, itu juga sama dengan L, karena dia tergencet yang di tengah ini, gx ini juga. Maka kita nggak perlu hitung yang tengah, tapi kita bisa pastikan bahwa yang tengah ini, si gx ini, limit x mendekati A-nya juga pasti sama dengan L. Gitu. Itu teorema squeeze. Paham nggak? Jadi kalau yang atas, yang bawah, ketemu nih, limit di satu titiknya sama,
limit dari fungsi yang ada di tengah-tengah ini pasti sama dengan yang tadi gitu. Oke ya. Nah, ini barulah kita lihat matematisnya kayak gimana. Matematikanya ya ini ya. Suppose that fx kurang dari gx kurang dari hx. Ini artinya apa sih? Artinya gini. Fx itu di bawah, gx itu di tengah, hx itu di atas. Fungsinya selalu lebih, nilainya fungsinya itu selalu lebih tinggi. Nilainya fungsinya selalu di tengah-tengah antara kedua ini. Nilainya paling kecil gitu ya, LFX. Nah, jika kita tahu gitu ya, nilai fx, ini yang bawah itu sama dengan limit x mendekati a, fx itu adalah L. Ya, ini kalian lihat lagi. Yang bawah ketika mendekati a, nilainya adalah L. Ya, ini di sini ini tulisannya seperti itu. Itu juga nilainya sama dengan hx ya. Hx ya. X mendekati a dari kiri dan kanan nilainya L. Maka gx itu then gitu ya. Limit dari gx, x mendekati a itu juga sama dengan L. Artinya gitu ya. Kalau atasnya L, limit atasnya fungsi yang dia ada di atasnya ketika x mendekati a, hx itu adalah L. Yang di bawahnya juga ya sama. X mendekati a, fx adalah L. Maka yang di tengah gitu ya. Limit x mendekati a, gx itu juga kita pastikan adalah L dari teorema squeeze ini. Sampai sini dipahami? Aman, Pak. Ya, aman ya. Oke. Ini ada contohnya nih. Contohnya nih nggak usah pusing lah ya. Ada fungsi yaitu x kuadrat. Ya. Yang atas. Ntar saya kasih ini dulu lah. Kalau kalian samain ya dengan notasi tadi ya. Ini ada hx yang x kuadrat, ini ada fx, yang ini ada gx. Oke. Kalian lihat, hx itu kan selalu ada di atasnya si gx dan fx. Fx itu selalu di bawah gitu ya, di antara tiga fungsi tersebut. Nah, kalian lihat, ketika x mendekati 0, hx-nya ini kan set gitu ya. Kalau kalian hitung nilainya ini, x mendekati 0-nya ini pasti di titik 0. Yang bawah juga gitu, fx-nya. Mendekati 0 dari kiri maupun kanan, nilainya 0. Nah, ada fungsi gx nih. Fungsinya kan agak aneh nih, susah ngitung limitnya. Ya kan? Nah, karena susah ngitung limitnya, kalau ditanya, limit gx ketika di x mendekati 0 berapa? Kita pakai teorema squeeze tadi, nilainya ya 0 karena teorema squeeze tadi. Nah, ini ya, kalau diformulakan begini. X kuadrat sin 1 per x. Nah, kalau ketika dia 0 gitu ya. Ini sin 1 per x. X mendekati 0. Ya intinya gini lah. Ini kan min x kuadrat itu selalu lebih kecil dari sin 1 per x. X kuadratnya yang atas selalu lebih besar kan gitu ya. Maka dengan teorema squeeze kita dapat bahwa sin x kuadrat sin 1 per x sama dengan 0 dengan menghitung dua ini aja. Limit dari fungsi yang ada di atasnya. Sorry, ini yang di bawahnya ya. Ini yang di atasnya. Oke, itu contoh squeeze. Nah, ini nih. Ini biasanya momok nih. Limit trigonometri. Tapi sebelum itu kita ini dulu deh. Break dulu lah ya. Supaya kalian ada ini dulu. Waktu mencerna dulu ya. Oke. Nah, kita break sampai sampai jam 3 deh ya. Sampai jam 3. Oke, baru kita lanjut lagi ke sini. Lagi ya, tadi nge-record.
Jadi ya ini ya limit trigonometri. Kemudian ya yang penting itu sih ini ya limit spesialnya. Limit spesialnya. Kemudian kalian perlu ini ya. Ini kan sudah lah ya tinggal dimasukin. Tapi biasanya kalian akan lupa ini nih yang catatan waktu SMA ini. Jadi perlu diingat-ingat lagi gimana berapa gitu ya. Berikutnya kita masuk ke sini ya. Limit di tak hingga gitu ya. Limit pada nilai tak hingga itu gini. Sebelum kita masuk ke sana, nanti coba kita mulai dari sini ya. Katakan kita punya fungsi ini. 2x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 3. Kalau fungsi ini digambar, ini akan terjadi seperti ini nih. Oke. Kalian lihat di sini. Nah. Kemudian di sini. Nah, kalau kita diminta kita diminta mencari berapakah limit x mendekati tak hingga gitu ya. Oke. X mendekati tak hingga gitu ya. Nah, kalau ini kan bisa dengan aturan ini ya, apa namanya? Tinggal dimasukin tak hingganya ke sini. Tapi kan susah, ini nggak bisa dihitung. Maka dia dimodif sedikit nih dengan mengalihkan ya pembilang dan penyebutnya dengan seper x pangkat 3 gitu ya, atau dikeluarkan x pangkat 3-nya ya. Ini keluarkan x pangkat 3-nya jadi 2, ini keluarkan x pangkat 3-nya jadi seper x pangkat 3 plus 1 ya. Ini kali x pangkat 3 per kali x pangkat 3, ini kan kali 1 ya sebenarnya ya. Jadi itu hasilnya bisa balik ke sini. Oke, kenapa sih dikeluarin ini? Supaya kalau kita masukin tak hingga di sini, ini kalau kita masukin ke sini, 1 dibagi tak hingga berapa? Kalian punya 1 dibagi banyak banget orang gitu ya. Kan sisanya mendekati 0 kan. Jadi ditulis 0. Ya, jadi kita bisa hitung bahwa limit x mendekati tak hingga untuk fungsi ini adalah 2. Oke. Nah, itu gimana maksudnya? Nah, nanti ini kita akan berkenalan dengan namanya yang kalian kenal dengan asimtot gitu ya. Nah, ini nanti ini garis ini disebut dengan asimtot datar. Nah, gitu ya. Itu limit pada tak hingga. Jadi limit x sama dengan tak hingga pada suatu fungsi, kalau dia ada nilainya, dia adalah asimtot datar dari fungsi tersebut. Oke. Kemudian, nah ini temannya asimtot datar nih, asimtot tegak atau asimtot vertikal gitu ya. Dimana kalau kita punya ini ya, nilai ini ya, limit suatu fungsi mendekati suatu nilai gitu ya, x, misalkan di sini x mendekati 1, itu nilainya tak hingga. Ya. Ini kalian lihat ya, ketika dia mendekati 1, nilainya itu tak hingga gitu ya. Maka ini garis ini nanti akan disebut x sama dengan 1. Ini adalah garis asimtot tegak dari limit tersebut, dari fungsi tersebut, sorry ya. Oke, jadi ada 2 tadi ya pengenalan. Ada asimtot tegak, ada asimtot datar atau horizontal, asimtot vertikal atau asimtot horizontal. Oke, dah sampai sini ya. Nah, sekarang lebih detail. Apa syarat dari asimtot tegak? Nah, asimtot tegak itu dia garis x sama dengan c gitu ya. X sama dengan c itu kalau digambarkan ini x nih ya. Ini fungsi fx gitu ya. Dia sama dengan c di sini. Di sini. Dia dikatakan asimtot tegak dari suatu fungsi jika ini ya syarat-syaratnya ya. Salah satu syarat ini terpenuhi. Misalkan limit dari kanan gitu ya, dari fungsi tersebut itu bernilai tak hingga. Limit dari kiri itu bernilai min tak hingga, itu juga sama. Dia bisa disebut asimtot tegak. Limit dari kanan bernilai min tak hingga, limit dari kiri bernilai tak hingga, limit dari kiri bernilai min tak hingga. Ini salah satu saja terpenuhi, maka x sama dengan c ini disebut asimtot tegak dari fungsi tersebut. Oke.
Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kalau dia asimtot datar atau asimtot horizontal, syaratnya apa? Kalau kita punya X mendekati tahingga dari fungsi itu bernilai sesuatu gitu ya. Ada nilainya gitu ya, sama gitu ya. Dari tahingga ataupun min tahingganya. Maka Y sama dengan B gitu ya. Y sama dengan B. Ya, Y-nya itu kan di sini ya. B-nya di sini. Ini disebut sebagai asimtot datar dari fungsi tersebut gitu. Oke, jadi dua ini terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita punya fungsi fx 2x per x min 1. Kalau digambar seperti ini. Nah, kalau kalian ditanya, oh asimtot tegaknya mana? Yang ini kan? Kan kelihatan sih sebenarnya. Tapi kalau diminta mencari nilainya, nah, jadi kita harus cari tahu nih, di berapa x-nya ini supaya nilai ini, nilai fungsi ini adalah tahingga atau minus tahingga, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini ya, saya nggak tahu nih caranya gimana, tapi ini via graphical ya. Jadi caranya dia, lihat, terus lihat, perhatikan, terus ditaruh gitu ya nilainya. X mendekati 1, baik dari kiri maupun kanan itu nilainya adalah tahingga. Oke. Kemudian kalau dia asimtot datar gitu ya. Nah, ini dicari ini X mendekati tahingga dari fungsi tersebut nilainya berapa. Nah, kalau kita dapat nilainya, itulah nilai asimtot datarnya pada fungsi Y. Gitu. Oke. Sampai sini bisa? Pas dulu Pak, 10 menit lagi. Ya, boleh. Dikit lagi ya. Nah, terakhir nih. Kontinuitas dari suatu titik. Oke, ini gampang ya. Ini teori aja sih. Nggak usah pakai contoh. Kita bisa mengetahui apakah suatu fungsi itu disebut continue. Continue itu kan lanjut gitu ya. Nggak terputus. Continue itu berlanjut, tidak terputus. Pada titik C gitu ya. Nah, caranya apa? Ya kita uji. Apakah limit X mendekati C dari fungsi tersebut ada atau tidak? Terdefinisi atau tidak? Jadi, kalau kalian lihat di sini ya. Kalau ini, limit X mendekati C-nya kan nggak ada nih. Karena dari kiri dan kanan nggak sama. Jadi, dia tidak continue. Kalau ini, gimana? Dari kiri dan ke kanan itu tidak sama dengan FC gitu ya. Ada tapi tidak sama dengan FC. Oke. Ini beda ya. Limitnya ada, tapi nilainya tidak sama dengan FC. Jadi kalau kalian masukkan nilai C ke dalam fungsi tersebut, dia nggak sama dengan nilai limitnya. Misalkan ini nilainya 2, tapi FC-nya nilainya misalkan 1. Kan tidak sama nih, nggak memenuhi. Maka kita tidak sebut fungsi tersebut continue di titik C. Kalau ini kan jelas ya, sama dia nilainya. Limitnya dan nilai fungsinya sama di titik tersebut. Oke, besok kita, minggu depan kita ulangi lagi ya. Ini termasuk ini ya, latihan, latihan menentukan mana yang continue, mana yang tidak. Oke, sebenarnya gampang. Tapi ya kita akan cek lagi minggu depan. Kemudian, nah, ini teorinya ya. Sekarang kalian tahu di satu titik dia continue atau tidak. Bagaimana ngecek kalau di suatu range gitu ya, suatu interval. Nah, jangan lupa ada namanya interval terbuka, ada namanya interval tertutup. Interval terbuka lambangnya seperti ini. Nah, A, B kurungnya begini ya. Artinya apa? Misalkan A-nya nilainya 1, B-nya 3. Berarti ada bulat begini ya, ini 1, ini 3. Range-nya dari sini ya, gitu ya. 1 dan 3 nggak ikut, itu disebut interval terbuka. Kalau yang ini interval tertutup, ini ada bulatnya begini ya, bulat penuh. Ini 1, ini 3. 1 sama 3-nya ikut. Kalau di sini ya half interval, satunya terbuka, satunya tertutup gitu ya. Ya, misalkan ini A, B, berarti satunya tertutup, satunya terbuka gitu ya. A dan B. 1, 3. Nah, caranya ngecek ya, ini ya. Bisa dibaca bahwa kalau dia pada selang terbuka, kita cuma ngecek apakah dia continue pada setiap nilai yang ada di dalam interval tersebut.
Kemudian kalau dia di close interval, kita mesti ngecek apakah dia continuous dari kiri dan dari kanan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini karena dia half ya kita ngujinya salah satu sisi saja yang sisi tertutupnya gitu ya. Kemudian teori berikutnya, kalau dia fungsi polinomial dan fungsi rasional, dia pasti kalau fungsi polinomial dia pasti continue dari min hingga sampai hingga. Kalau fungsi rasional dia continue juga pada domainnya gitu ya. Kalau fungsi trigonometri dia juga pasti continue. Oke. Nah, ini cuma gini aja nih teori juga, dimana kalau kalian punya fungsi gitu ya, itu continue pada interval A dan B gitu ya. Ini ya, interval A dan B. Kita tahu fungsi ini continue, nggak putus gitu ya. Sekarang kalau ditanya, kalau di antara A dan B ini gitu ya, ini kan B-nya sampai sini ya, sorry. Ada nilai M gitu ya, fungsi antara FA dan FB-nya ini M. Kita pasti bisa menemukan nilai C di situ. Karena kan fungsinya continue gitu ya. Karena setiap nilai di sini pasti ada sambungannya dengan ini gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi continuous, di sini ada nilainya, di sini pasti ada padanannya si fungsi continuous ini gitu. Itu aja sih intermediate value theorem ini. Well, ini sudah, tapi ya bagian terakhir agak ngebut tadi, nanti kita review lagi minggu depan gitu ya. Jadi saya akan share slide-nya, jadi teman-teman silahkan dipelajari lagi ya. Jangan lupa bukunya juga dicek. Nanti kita bisa diskusi di WhatsApp-nya ya. Oke. Mungkin sampai sini udah habis juga waktunya, ada yang mau ditanyakan?